Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Asi Yuniarni, Fitra Alfia Ma'rifah, dan Ika Damayanti akan mempresentasikan materi tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, pengertian nilai. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Nilai atau termasuk salah satu bagian kajian filsafat atau cabang filsafat nilai, asiologi, teori, dan value. Istilah nilai dalam bidang filsafat digunakan untuk menunjukkan kata benda abstrak, yang artinya keberhargaan atau kebaikan, dan menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian lebih lanjut. Dengan mengacu pada Dictionary of Sociology on Related Science, menyatakan nilai adalah suatu kemampuan yang ada pada suatu benda yang dipercaya dapat memuaskan manusia. Nilai juga dipahami sebagai sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau kelompok. Menurut Neong Muhajir, seperti yang ditulis dalam bukunya Lubis, nilai dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini berakibat terdapatnya bermacam-macam nilai sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pada kemampuan jiwa manusia, terdapat nilai yang statis dan nilai yang dinamis. Yang kedua, berdasarkan budaya manusia, terdapat 7 nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai ekonomi, dan nilai keindahan. Kemudian nilai politik, nilai keagamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kejasmanian. Yang ketiga, berdasarkan pada sumbernya, terdapat 2 macam, yaitu nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Yang keempat, berdasarkan ruang lingkup dan keberlakuannya, terdapat 2 macam, yaitu nilai universal dan nilai lokal. Dari aspek keberlakuannya terdapat 3 nilai, yaitu nilai abadi, nilai pasang surut, dan nilai temporal. Yang kelima, ditinjau dari segi hakikatnya. Nilai terbagi menjadi 2 macam, yaitu nilai hakiki dan nilai instrumental. B. Nilai pendidikan anti korupsi. Pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi. Hukuman belum membuat jera dan takut para pelaku korupsi. Hal ini terbukti meskipun undang-undang anti korupsi telah diberlakukan, namun pelaku korupsi secara silih berganti terus-menerus ditemukan. Bergulirnya tindakan koruptif tersebut diperkuat dengan proses hukuman yang kurang jelas dan tegas. Upaya mendukung secara preventif melalui hukum dan sistem tersebut. Maka diperlukan penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan generasi muda. Generasi muda sekarang adalah generasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam sistem budaya yang korup, yang berakibat adanya sikap permisif terhadap perbuatan korupsi. Secara lahiriah, mereka menentang dan tidak suka dengan para pelaku korupsi, namun mereka tidak tega terhadap para koruptor. Akibatnya terjadi pembiaran, masa bodoh, tidak peduli, bahkan memberi maaf pada para koruptor. Sikap demikian menghambat upaya pemberantasan korupsi. Generasi muda sangat penting didorong untuk mengembangkan sikap anti korupsi. Sikap menolak secara tegas terhadap semua bentuk korupsi. Nilai-nilai korupsi yang disemaikan kepada generasi muda mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menurut Wibowo 2013, Handoyo 2013, dan KPK 2011. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah sifat keadaan atau jujur, ketulusan hati dan kelurusan hati. Kemudian menurut Sugiono 2008, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak dipercaya dalam kehidupan sosialnya, mengalami kesulitan, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain.
karena selalu merasa curiga terhadap orang yang tidak jujur. Orang yang jujur berusaha melaksanakan semua tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penuh percaya diri. Kejujuran mampu menghantarkan manusia menuju kemajuan, karena manusia berani menjadi diri sendiri. Tanpa kejujuran, maka perbuatan baik itu menjadi kemunafikan. Saat orang tidak jujur, berarti orang tersebut tidak menempatkan dirinya sebagai titik tolak sikap, tetapi lebih mengutamakan yang diharapkan oleh orang lain. Kejujuran dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah, dan tempat tinggal. Pribadi yang jujur menggelinding membentuk keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur akan menggelinding membentuk lingkungan yang jujur. Lingkungan yang jujur selanjutnya akan membentuk masyarakat yang jujur. Masyarakat yang jujur akan membentuk karakter bangsa yang jujur. Yang kedua, tanggung jawab. Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2002 menyebutkan kata tanggung jawab berasal dari kata tanggung dan kata jawab. Kata tanggung berarti beres, tidak perlu khawatir. Secara lebih jelas, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau fungsi menerima kebebanan sebagai akibat sikap sendiri atau orang lain. Frans Magnisuseno menjelaskan tanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang dibebankan kepada manusia, dan manusia merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu sendiri. Mengacu pada beberapa pendapat tentang pengertian tanggung jawab, dapat ditemukan beberapa kata kunci tanggung jawab, yaitu komitmen, sikap, menghadapi dan menanggung resiko, menjaga amanah, tidak mengelak, dan berbuat terbaik. Setiap orang, terlebih seseorang pemimpin, harus bertanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dan dilakukan. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab terlahir dari individu yang bertanggung jawab. Seseorang belum mampu memimpin dari orang lain jika seseorang tersebut belum mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin adalah orang yang pertama kali mengerjakan tugas dan orang yang paling akhir mengambil hak atau bagiannya. Yang ketiga ada keberanian. Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, tekad, semangat, target, fokus, perjuangan, percaya diri, dan tidak takut. Orang berani mengatakan yang benar adalah orang yang salah adalah salah, menjadi agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Yang keempat, keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Seseorang yang mampu bertindak dan bersikap adil pada diri sendiri, pada sesama, dan pada pencipta sebagai orang yang mampu mewujudkan nilai anti korupsi dalam semua dimensi kehidupannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, keterbukaan. Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2002 menyatakan keterbukaan berasal dari kata terbuka, berarti tidak tertutup, tersingkap, dan tidak dirahasiakan. Nilai keterbukaan berhubungan dengan kejujuran. Terbuka dalam hal ini, seseorang selalu ada sebagai dirinya sendiri. Jika ada orang ingin tahu tentang diri seseorang, seseorang tersebut mengizinkan. Jadi dalam hal ini, terbuka bukan berarti bahwa seseorang harus menjawab pertanyaan orang lain selengkap-lengkapnya, atau orang lain berhak mengetahui semua perasaan dan pikiran orang lain. Yang keenam, kedisiplinan. Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2002
mengartikan kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang artinya tata tertib, ketaatan pada peraturan. Disiplin akan membuat seseorang bersifat teguh dalam prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran dan mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Disiplin dapat dipahami juga sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Menurut Tamrin, tahun 2008, kata kunci dalam pengertian disiplin adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, dan konsisten. Nietzsche menyebut disiplin adalah keberanian menyatakan tidak pada dirinya sendiri. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi sikap dan perilaku yang lebih mementingkan tujuan dan manfaat suatu hal. Hidup sederhana berarti hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan, yang didasari oleh sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati. Perwujudan nilai kesederhanaan dalam sikap rendah hati, tidak berlebihan dalam berpenampilan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak pamer kekayaan, dan hemat dalam pemanfaatan energi. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, seseorang dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana mengarahkan orang dari keinginan yang berlebihan, memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Yang kedelapan, kerja keras. Bekerja keras berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Arti ini merupakan gabungan dari pengertian kerja, yaitu kegiatan melakukan sesuatu, dan pengertian keras yang berarti gigih atau bersungguh-sungguh. Dalam buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi tahun 2011, bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan terwujud dalam ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, daya kerja, pendirian, pengandilian diri, keberanian, ketabahan, ketangguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Pribadi pekerja keras muncul dari pribadi yang memiliki motivasi yang tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala keadaan. Perwujudan nilai kerja keras antara lain dengan melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh, berupaya meraih yang terbaik, penuh kecerdasan yang tinggi, dan sepenuh hati. Kata kunci kerja keras adalah semangat, gigih, usaha, keyakinan, tabah, keras pendirian, pantang menyerah, terus berharap, dan mempunyai impian. Menurut Alma 2008, kerja keras merupakan salah satu tenaga dari 8 tenaga untuk mencapai keberhasilan. 8 tenaga mencapai sukses tersebut adalah penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, pandai berkomunikasi, dan kerja keras. Perwujudan nilai kerja keras adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menggunakan waktu seefektif mungkin, dan tidak mengutamakan hasil. Yang kesembilan, kepedulian. Kepedulian berarti berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat untuk semua pihak. Peduli merupakan nilai dan sikap membuat segala kesulitan yang dihadapi, segala keadaan yang ditanggung bersama, dan keterbatasan yang ada dicarikan solusi. Kata kunci dari kepedulian adalah memahami, menghargai, mendukung, menghormati, dan menolong.
Menurut Sugono, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi 2011, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting dalam kehidupan bersama. Kepedulian mampu menghantarkan seseorang menuju kebahagiaan dan kenyamanan. Kepedulian mewujudkan kesalehan sosial, mampu menginspirasi diri dari sifat egois dan sombong. Kepedulian dapat dihabituasikan dengan menciptakan aktivitas-aktivitas bersama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, bahkan di setiap instansi dan komunitas apapun. Nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan anti korupsi terus-menerus ditanamkan, dikembangkan, dan dievaluasi secara terus-menerus dalam seluruh kehidupan ini, baik kehidupan formal maupun kehidupan non-formal. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Faktor internal terjadinya korupsi dapat diantisipasi dengan menanamkan dan menghabituasikan nilai-nilai anti korupsi dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan untuk faktor eksternal terjadinya korupsi dapat diantisipasi dengan diimplementasikannya prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap sistem lembaga atau instansi. Prinsip-prinsip anti korupsi tersebut sebagai berikut menurut KPK tahun 2011. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja semua lembaga, baik yang berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, dan publik, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang real secara nyata dalam masyarakat maupun aturan hukum positif. Pertanggungjawaban tersebut baik dalam level antar individu maupun dalam level antar dan dalam lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Apabila dalam diri setiap orang dan lembaga selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selalu didasarkan pada aturan kemasyarakatan maupun kenegaraan, berarti telah melaksanakan prinsip pertama pendidikan anti korupsi, yaitu akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi manusia untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Transparansi dalam seluruh proses, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan, pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana. Mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, laporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik, dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek
dijalankan secara terbuka dan bukan hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. 3. Kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pengangguran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas prinsip pembebanan pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan, penerimaan, maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Yang keempat, kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya, yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima, kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia.
self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia, bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yang melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa, di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi maupun intuisi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.